Bismillahirrahmanirrahim. Pesugihan. Ilmu pesugihan itu pasti dicari oleh semua orang. Baiklah, saya akan bahas ilmu pesugihan itu. Jadi saya punya teori dan sudah saya buktikan, material diciptakan oleh spiritual. Material diciptakan oleh spiritual. Maka kita akan bahas apa spiritual itu. Nah, pesugihan adalah untuk memperoleh kekayaan. Kita pengen kaya. Nah, kita akan kaya kalau kita sudah secara spiritual memang kaya. Bagaimana kaya secara spiritual itu? Saya jadi ingat baru-baru ini terjadi dialog, kalau nggak salah itu antara Bill Gates dan tukang koran. Jadi Bill Gates ngomong, tukang koran itu lebih kaya daripada saya. Maksudnya tukang koran yang waktu itu Bill Gates jumpai. Pada suatu ketika Bill Gates mendapati tukang koran itu selalu memberikan koran secara gratis. Pada waktu itu Bill Gates ketemu dengan tukang koran itu, tidak ada uang receh. Sehingga Bill Gates tidak bisa membayarnya. Karena Bill Gates mungkin masih ada rasa pelit atau kikir. Uangnya banyak, ngambil ATM sebentar, atau di sakunya minimal kalau di Indonesia ada uang 100.000. Kenapa nggak dikasih 100.000 aja? Dia pelit, nggak mau ngasih 100.000. Tetapi tukang koran itu, udahlah bapak ambil aja koran ini. Kalau nggak ada uang, tukang koran itu juga nggak tahu kalau yang di depannya itu adalah Bill Gates. Dikasihlah Bill Gates itu koran ini gratis. Dari sini saja udah bisa disimpulkan mana yang lebih kaya antara Bill Gates dan tukang koran itu. Nah, ini baik secara spiritual maupun materialnya, tukang koran itu ternyata lebih kaya. Nah, secara spiritual, siapapun yang mengasih itu adalah lebih kaya. Tangan di atas itu adalah lebih kaya daripada tangan di bawah. Jadi pada suatu ujung cerita itu, akhirnya Bill Gates menentukan Anda lebih kaya daripada saya. Padahal Bill Gates adalah orang terkaya di dunia. Nah, jadi mulailah ini adalah spiritual di sini, tetapi menjadi faktual. Jadi kalau kita ingin kaya, ya kita harus memberi. Loh Pak, bagaimana saya akan memberi? Saya tidak punya uang. Oke, tidak punya uang. Tapi Anda pasti punya sesuatu. Barang. Wah, saya tidak punya barang. Tenaga. Wah, saya sakit-sakit Pak, tidak punya tenaga. Cobalah, berilah senyuman. Nah, di saat kita memberi senyuman itulah kita akan menjadi kaya. Itu senyuman, baru senyuman. Ini akan terbukti secara spiritual. Jadi, kita memberi tidak hanya berupa uang atau materi atau tenaga kita, tetapi senyuman. Senyuman adalah simbol daripada kebahagiaan. Berilah kebahagiaan itu. Karena senyuman, walaupun pura-pura senyum, itu sudah terasa bahagia walaupun sedikit. Ini lanjut daripada
topik bahagia. Nah, setelah kita sampai kepada kebahagiaan kemarin, kita akan memperoleh kekayaan, yaitu dengan memberi. Berilah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita memberi, itu sudah menjadi barang perbincangan, bahwa memberi akan menjadi kaya, memberi akan menjadi kaya, memberi akan menjadi kaya. Silahkan buktikan. Mulai pagi ini kita memberikan sesuatu. Saya tidak punya apa-apa, misalkan saya memberikan lewat pencerahan ini. Saya beri. Itu tentang kekayaan. Boleh buktikan, misalkan sekarang apa yang ada pada diri kita? Oh, ada uang 50.000. Wah, 50.000 untuk belanja hari ini. Misalkan ibu rumah tangga atau yang harus menentukan 50.000 sebagai decision maker dari 50.000 ini. Artinya uang 50.000 ini bukan uang orang lain, uang diri sendiri. Dah. Berjalanlah kepada orang yang diyakini paling susah. Apalagi ada yang datang, wah Pak, saya tidak makan Pak hari ini Pak, saya belum makan, belum apa. Berilah itu, walaupun mungkin orang itu bohong. Berilah uang 50.000, berikanlah, ikhlas. Nah, saya kan tidak punya uang lagi, cuma 50.000, tapi berikanlah, coba apa yang terjadi. Kalau ada orang datang sampai ngomong, Pak, saya tidak makan, walaupun orang itu bohong sekalipun, berikanlah. Walaupun orang itu mau menipu sekalipun, berikanlah, ikhlas. Kita tidak tahu. Tapi memang kalau kita benar-benar tahu bahwa dia bohong, ya berikanlah kepada orang yang memang benar-benar susah. Pokoknya keyakinan kita orang itu benar-benar susah. Tapi karena kita pun tidak punya ilmu, mana sih orang yang susah? Orang yang datang. Atau orang yang mau pinjam juga, Pak, saya mau pinjam uang Pak untuk beli beras, untuk makan, itu kan. Berikanlah. Tapi dengan ikhlas, nggak usah mengutik-utik mereka itu bohong apa nggak usah. Berikanlah. Tetap. Tanpa syarat, ikhlas. Dah, berjalanlah. Apa yang terjadi setelah itu? Saya sudah beberapa kali membuktikan untuk diri saya sendiri. Pernah di suatu kota, saya tidak ada uang sama sekali. Saya jalan. Ketemulah teman. Saya belum berbicara, saya diberikan uang itu. Bukan 20.000, tapi 25.000. Nah, setelah itu saya jalan lagi. Begitu jalan, ada orang nepuk bau saya. Pak, saya mau pulang kampung, uang saya kekurangan. Waktu itu dari 25.000 tinggal 20.000. Karena saya pakai yang 5.000. Akhirnya saya berikan 20.000. Saya tidak punya apa-apa, saya tinggal jalan. Ini adalah dalam proses pengembaraan saya. Di kota yang tidak ada saudara di situ, saya tidak memegang uang sedikit pun. Saya kasihkan uang itu 20.000. Dah. Tapi pikiran saya bersyukur, senang sekali saya bisa memberi walaupun saya tidak ada. Senang sekali rasanya. Senang, bersyukur, senang. Wah, hidup ini ternyata indah. Saya masih bisa berjalan kuat. Saya membayangkan juga, wah, orang lain yang tidak bisa berjalan, saya bisa berjalan walaupun tidak ada uang. Walaupun di negeri orang. Apa yang terjadi? Belum 1 jam. Waktu itu ada HP, namanya HP jadul, HP belum ada WA seperti ini, belum bisa video call seperti ini, adanya bisa telepon sama SMS. Saya dapat telepon
Wah, Pak, itu saya sudah transfer ke Bapak 1,5 juta. Tak disangka-sangka. Seseorang memberikan 1,5 juta. Setelah saya memberikan apa yang ada pada saya, uang tinggal 20.000. Nah, itu kejadian pada diri saya. Begitu juga cerita-cerita di orang lain, seperti Yusuf Mansur misalkan. Walaupun itu menjadi kontroversi di mana-mana, memberikan kepada orang tuanya 50 juta, akan mendapatkan mobil. Memberikan sesuatu yang sangat dicintainya. Itu perintah spiritualnya seperti itu. Kita memberi dan terus memberi. Secara spiritual itu sudah kita menjadi kaya. Nah, tadi akan kembali kepada teori tadi. Material diciptakan oleh spiritual. Spiritual akan menciptakan material. Kalau kita sudah bertingkah laku memberi seperti ini, pasti kita akan kaya. Pasti kita akan kaya. Itu hukum Allah. Memang ini terasa tidak logika, tapi ini sangat logis. Kalau kita sudah merasa kaya, kita akan diberi kekayaan. Dan ini hukum Allah. Bersyukur akan ditambahkan. Kalau kufur, ya azablah yang akan kita dapat. Kita harus bersyukur, menjadi orang kaya secara spiritual dulu. Itulah ilmu pesugihan yang tertinggi. Mau mencari pesugihan kemana saja? Mau ke demit, ke jin, ke apa? Inilah yang tidak bisa dikalahkan, ilmu pesugihan yang paling tinggi. Demikianlah bintang-bintang dengan Sultan Dulang Mas. Marilah kita bahagia. Marilah kita kaya. Bismillahirrahmanirrahim.